Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Pak? Masih? Aduh, ngopi mangkong. Bu, masih semangat? Masih kuat? Sejam? 2 jam? 3 jam? Belum ada yang ceramah sampai mati di sini, belum? Bina-bina. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa huwa bi ma'na wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man a'zama li mawlidin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntu safi'an lahu yawmal qiyamah. Amma ba'du. Khadaratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, tokoh agama, mohon maaf nama saya tidak sebutkan satu persatu. Kemudian insyaallah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya pribadi. Bil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Kades Desa Kepong Jaya beserta jajarannya, dari aparatur pemerintah tingkat bawah, RT, Kadus, baik sipil ataupun militer, yang semoga harapan kita semua beliau ini di dalam mengemban tugas negara betul-betul sesuai dengan amanah Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang 45, yang dimana tadi Bapak Kades sudah menyampaikan jangan sampai kita ini berkotak-kotak, jangan sampai kita ini terpecah belah hanya karena ego masing-masing. Disinilah momen Maulid menyatukan setiap umat dan bangsa kita Indonesia yang luar biasa ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara punya konsep, punya ikatan yang lebih baik, di mana di dalamnya ada Pancasila, Undang-Undang 45. Di sanalah Bhinneka Tunggal Ika, tidak memilih sukunya apa, bangsanya apa, rasnya apa, kulitnya apa. Selama dia mau baik, ayo bersama-sama baik. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada Habibina wa Maulana Muhammadin, di mana setiap datangnya bulan Rabiul Awal atau yang lebih kita kenal adalah bulan Maulid, seluruh umat Islam, Bapak Ibu dan Saudara, jangankan di perkotaan, di pelosok-pelosok kampung pun, bahkan di instansi-instansi terkait, bahkan Pak Kades saya ngisi di dalam LP memperingati Maulid, artinya begitu antusias mereka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tujuannya tidak ada lain, adalah mengharap ridha Allah, kemudian
dan membuktikan sebagai mahabbahnya, cintanya kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana setiap hari, setiap detik, setiap tarikan nafas kita Bapak Ibu dan Saudara, kita harapkan syafaat beliau. Siapapun kita, dimanapun kita, jangankan kita umatnya yang lemah, nabi-nabi terdahulu dari Adam, Nuh, Lut dan sebagainya sampai ke Nabi Isa, mereka pun mengharapkan bertemu dengan Nabi, mereka pun bertemu dengan Nabi mengharapkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang memang umatnya butuh kasih sayang, yang umatnya memang butuh syafaat dari baginda Nabi, yang umatnya memang butuh contoh-contoh yang baik daripada perjuangan baginda Nabi. Maka dengan memperingati maulid Nabi inilah di Masjid Baitul Jannah, insyaallah ini kumpulnya kita akan menjadikan asbab kita nanti kelak kumpul di yaumil kiamah bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama dengan orang-orang yang penuh dengan ibadahnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita dibebaskan daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal. Yang enggak amin itu bagian dasar neraka. Jadi suruh amin aja kagak mau, cuman amin doang, kagak mau, suruh amin doang. Ngakunya umat Nabi, ngakunya pengen syafaat Nabi, ngakunya ahli sunnah wal jamaah, tapi dipinta untuk maulid baik geting banteng pelit, diteluk. Kalau di sini mah insya Allah Abah Haji Malian yang tanggung jawab, ya Bah ya. Mudah-mudahan insya Allah beliau ini salah satu orang tua saya Pak, orang tua angkat saya. Alhamdulillah saya pulang balik Wairate, Padang Cermin, Pundung, Lumbayannya bertemu dengan beliau. Mudah-mudahan insya Allah sehat selalu, berkah selalu, insya Allah. Beres masjid ini Pak, di Teluk ada lagi dibangun masjid. Beres kan Pak? Iya beres kan. Nah hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang maulid, aduh, besok saya ngadep bel. Dulu maaf kalau kades. Ini saya berdiri bukan berarti sombong, tapi memang kalau duduk ngap kalau duduk itu. Yang kedua kecapean diu bena mobil. Hadirin rahimahumullah, jadi kalau kita berbicara tentang maulid, di mana tepatnya bulan Rabiul Awal, Ibu ada yang tahu nggak hari apa, tanggal berapa, tahun berapa Nabi dilahirin? Hah? Sing weruh naik ke atas panggung. Yuk. Hah? Kita duet lagu Siko bagi duo. Pinter. Lahir suaminya ini ditimbang. Lahir suaminya kagak tahu malah. Nenek hadirin rahimahumullah, tanggal 12 Rabiul Awal, tempatnya adalah malam Senin. Nabi dilahirkan melalui rahim ibundanya Siti Aminah. Siti Aminah ibu ketika mengandung Nabi Muhammad itu tidak merasakan sakit, tidak merasakan dia sedang mengandung Nabi Muhammad selama 9 bulan 10 hari. Beda dengan Aminah Penjaya. Wah, gimana? Minah, mana Minah? Ini
Itu Siti Aminah luar biasa, ibu mengandung Nabi Muhammad tidak merasakan sakit dan tidak merasakan kepayahan. Nabi Muhammad lahirnya ibu tidak melalui lubang, Pak. Nabi Muhammad lahirnya tidak melalui lubang rahim. Nabi Muhammad lahir persis di kiri pusar kita, di sini. Maka kalau sejarah Isra Mi'raj, itu Nabi, Pak, mohon maaf, ini flashback sedikit ke belakang. Sebelum Nabi diberangkatkan oleh Allah ke Masjidil Haram dan Masjidil sampai ke Sidratul Muntaha, itu dibelek dulu dari sini sampai ke atas sini, dibelek oleh para malaikat, dibuang kotorannya segala macam, dicuci dengan air Zam-Zam bolak-balik oleh malaikat. Ternyata di sini dalil sholat itu ibu harus ada di sini. Kalau perempuan miring, nah rokoknya baru datang, Pak, ya. Kok bisa telat sih, Pak? Ya nggak bisa, sama nggak konsen, Pak. Baru deh. Gak apa-apa, daripada enggak sama sekali. Tapi biasanya empat loh, Pak. Tapi insya Allah Pak Kades lah nanti nerusin. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad ibu lahirnya di sini, di sesar. Tidak seperti Muhammad Milana. Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad di sini. Bahkan Nabi Muhammad begitu lahir, setetes darah pun di kulit Nabi Muhammad tidak ada. Bersih, mulus, putih Nabi Muhammad lahirnya. Begitu lahir dalam keadaan sujud, yang keluar daripada mulutnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang keluar dari mulut Nabi Muhammad ketika lahir. Beda dengan Muhammad Kepong Jaya. Begitu lahir, apa yang terjadi? Yang lebih hebat lagi, begitu lahir langsung minta rokok. Aneh kalau yang begini. Satu, tubuh keistimewaan Nabi Muhammad. Ini biar kita kupas dulu, biar paham dulu sejarah maulid, Pak, Bu. Jangan cuma maulid tiap tahun diadakan ini maulid, tapi kita enggak paham maulid itu apa. Maulid itu mah orang yang dilahirkan. Kalau muludan itu yang dilahirkan, tapi kalau maulid yang telah dilahirkan siapa? Nabi kita Muhammad. Tapi kalau ada yang mengatakan, Pak, arep ning desina, arep mulutan kita mah. Nah kalau mulutan itu Pak makan melulu. Itu kalau mulutan makan melulu. Pantas bae ibu-ibu sibuk besek tuh. Woi, bener Pak. Nanti dulu ngurusin bahasa gitu. Kenapa, Bu? Ini saya kasih tahu. Begitu acara tadi mulai, Bu, itu malaikat di depan bawa 3 karung dosa. Coba, malaikat begitu acara mulai datang bawa 3 karung dosa. Kata malaikat, iya dosa anu 3 karung mau dikasih kemana? Kata Allah, malaikat yang satu kasihin sama jamaah yang acaranya belum selesai, lagi pengajian, sudah pulang duluan. Bawa tuh dosa 1 karung, bagi-bagi sama keluarga. Yang 2 kemana lagi? Yang dua itu kasihin sama jamaah yang lagi pengajian tapi ngobrol kemana-mana. Kasihin tuh dosa sama yang ngobrol-ngobrol. Terus yang satu lagi kemana? Kasihin sama orang yang lagi maulidan
ceramah jojong, pengajian jojong, tapi ngantuk. Kasih itu 3 karung kita bawa dosa, naudzubillah. Ustaz, alhamdulillah bebas. Ya sudah dibawa sama ibu-ibu semua. 3 karung. Hadirin rahimakumullah. Maka kalau kita berbicara tentang maulid, kita paham dulu maulid ini apa. Jangan cuma sekedar maulid tiap tahun diadakan. Selesai maulid, selesai ini acara, tidak ada bekasnya di masyarakat kita. Masjid nggak salah-salah, Baitul Jannah, rumah surga. Hebat abahnya ngarangan, luar biasa. Baitul Jannah, rumahnya surga. Insya Allah betul-betul ini rumah surga. Cuman masalahnya sing sholat ini apa orang? Ada apa enggak Pak? Benar. Bisa dipertanggungjawabkan. Ada 5 waktu apa? Cuman 1 waktu? Ngotak baik. Soal percaya kita mau orang. Apa maning subuh? Berbakal. Tuh kan ngaku dewe kan. Luar biasa hadirin rahimakumullah. Maka dengan kita memperingati maulid ini, insya Allah kita paham satu keistimewaannya. Siti Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad tidak merasakan sakit. Begitu lahir dia melalui di pinggir sini, Nabi Muhammad tidak setetes darah pun di dalam tubuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak diikuti dengan hari-harinya seperti Muhammad kita Pak. Lahir dalam keadaan sujud, yang diucapkan adalah kalimat Allah. Satu, yang kedua keistimewaan Nabi Muhammad Bapak dan Saudara, keringat Nabi Muhammad itu wangi kasturi. Keringatnya Nabi Muhammad Bu, subhanallah, minyak kasturi Pak. Coba kalau Muhammad kepok, aduh apa? Ireng maning, pendek, urip maning. Oh, sengsara itu benar. Itu Muhammad Pak, luar biasa. Lalat saja nggak mau nempel ke tubuh Nabi Muhammad Pak. Lalat. Coba kalau Muhammad kita, masya Allah, la ilaha illallah, dikerubungi mah iya aku. Bekas duduknya Nabi Muhammad Pak, beliau memberikan nasihat kepada jamaah dan sahabatnya. Selesai Nabi Muhammad bangun dari tempat duduknya, sahabat rebutan pengen duduk di tempat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ngambil keberkahannya. Kita di sini ada bekas kiai duduk, ada nggak yang rebutan? Nggak ada kan? Oh, wah kita apa? Ada juga dulu kalau ada seorang ulama yang tawajuh, ulama yang betul-betul hatinya terpaut kepada Allah, minum dia di meja dengan gelas air putih, selesai dia minum, bekas minuman kiai itu rebutan. Dulu saya begitu, gelas saya nggak ada yang rebutan. Pak Kades nggak mau, tapi kena COVID. Ini kurang ajar itu Pak Kades, COVID itu bener aja. 2 tahun saya gantung sorban. Ini hilang job Pak, hilang job, jadwal pending semuanya. Jangankan jadwal, terawih dijagain Pak. Innalillahi ya Allah ya Rasulullah. Kemana-mana mulut kita dibungkus dengan masker. Giliran harmangan mah dibuka, goblok jari kita. Kan kebalik kita mah Pak, mulut merapih dibungkus dengan masker, celana kagak make. Nih masuk angin dari bawah. Kenapa Bu? Aduh. Yang lebih parah memang Masya Allah, aturan si aturan Pak ya. Kita tetap taat aturan, tetap sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang taat
amanat undang-undang Pancasila, tetap aturan kita ikuti, tapi jangan sampai aturan itu mengikat dalam diri kita. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Inilah kita kemana-mana kita dilarang. Jalan ke Teluk ke Bandar Lampung sana Pak, ke sana ke Bandar Lampung, kalau kita bawa kendaraan surat-suratnya nggak ada, aman, asal pakai masker. Surat-suratnya lengkap kendaraan, masker orang dipakai, dicegat kalau polisi. Aneh dulu itu Pak. Selesai, alhamdulillah Bapak Ibu dan Saudara, 2 tahun sudah kita diberikan ujian seperti itu. Semua kita dibatasi, semua kita dikurangi, bahkan peringatan-peringatan keagamaan pun dilarang keras. Yang hajatan dibubarin, semua suruh jaga jarak. Pengantin baru gak bisa rapat-rapat, suruh jaga jarak. Maka wajar 5 tahun gak punya anak kalau suruh jaga jarak. Ini penting Pak saya sampaikan, sebab biar kita paham, biar kita ngerti. Jangan sampai kita ini cuma sekadar maulid tapi nggak paham isinya. Maka dengan memperingati maulid ini, insya Allah, satu, keistimewaannya tadi Islaminya. Yang kedua, keistimewaan Nabi. Keringatnya Nabi Muhammad itu wangi kasturi. Hebat cara Nabi Muhammad makan nih Pak. Cara cara Nabi Muhammad makan itu beda dengan Muhammad kita. Nabi Muhammad kalau makan sudah dihidangkan oleh istrinya Khadijatul Kubra, dia baca bismillah, dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab, baru dia ambil itu makanan, cuma 3 jari ngambilnya. Dia ambil, dia bawa itu makanan ke mulut, dikunyah selama 33 kali kunyahan itu Pak. Selama 33 kali kunyahan, tangannya belum ngambil. Beda dengan Muhammad kita. Tangan ini ngambil, masuk ke mulut, ngelihat di sebelahnya masih penuh, ambil lagi. Yang kiri ngambil lagi. Besok masih kosong, piring di wadahan. Ibu-ibu apalagi kalau pengajian bawa tas, ahu mau kelihatan. Ya bener lah gua mah. Ibu-ibu itu Pak kalau pengajian apa coba ge? Masukin sisa kue. Kenapa Bu? Untuk anak kan? Tuh. Pas kebetulan kuenya kuah serabi masih anget. Sayang betul sama cucung. Di bawah itu si kue, rupanya si tas sudah penuh, nggak masuk. Bajunya gombrong, dimasukin ke ketiak. Salaman sama panitia biasa pura-pura. Horenganan menggepit sanabi. Nyampe dia ke rumah, cucungnya datang. Ai nenek udah pulang. Iya, mana kuenya? Diambil itu kue di dalam. Set dikasih. Apa kata si cucung? Nek, kok ini mah bau asem? Nggak sakan me goblok. Tuh ibu-ibu gawenya gitu. Makanya ibu-ibu mengaji makan mana? Tas, selfie ibu-ibu melakukan pengajian. Ya Pak ya. Ngaku sirah. Iya ibu-ibu malaman pengajian guys. Nonggeng. Senak karena ibu-ibu mah bener. Bener ibu-ibu tuh gawen. Maka bersyukur ibu, lahirnya Nabi Muhammad inilah beliau mereformasi keseluruhan. Di mana saat itu kota Mekah Bapak
dalam keadaan krisis multidimensi, krisis akhlak, krisis moral, krisis ekonomi. Pada saat itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Yang anaknya lahir perempuan dibunuh pada saat itu, diperkosa dan sebagainya. Tidak ada harganya perempuan pada saat itu, Bu. Bersyukur kepada Nabi Muhammad. Nggak ada harganya, Ibu. Pada saat itu Nabi Muhammad belum lahir, tapi begitu Nabi Muhammad lahir, perempuan diangkat derajatnya jadi emansipasi wanita. Benar kan, Bu? Sampai sekarang mah nggak heran Pak kalau ibu-ibu rajin naik di atas. Jangan heran kalau ibu-ibu sekarang rajin naik di atas, karena memang sudah diangkat derajatnya oleh baginda Nabi. Maka bersyukur ibu kepada Nabi. Sebelum Nabi lahir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada harganya perempuan saat itu dibunuh, dibuang. Kemana dibuangnya? Ke tempat lokalisasi. Diperkosa oleh orang-orang kafir jahiliyah. Tidak ada harganya. Tapi begitu Nabi lahir, diutus oleh Allah, sempurna. Nabi menyempurnakan akhlak manusia. Inilah kata beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutusnya ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita lihat ibu bapak, akhlak manusia di masyarakat kita. Kita lihat akhlak Pak di masyarakat kita. Akhlak anak-anak kita sekarang, lihat ibu, Masya Allah. Di mana anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun itu lebih hebat main HP ketimbang baca Al-Quran. Lebih aktif dia main di jalanan ketimbang aktif main di masjid, ketimbang aktif main di pondok pesantren. Lebih aktif main di jalanan anak-anak kita. Ucapan dan omongannya sudah tidak sesuai lagi dengan karakter si anak. Banyak kejadian-kejadian hal-hal seperti ini Pak. Maka akhlak harus kita tanamkan lebih dahulu. Kalau melihat tema dari sini, mari kita teladani akhlak dan perjuangan Rasulullah. Ini tepat sekali Pak. Sebab mohon maaf Pak, setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun jabatan kita punya kita, tapi kalau akhlaknya nol, maka tidak ada manfaatnya hidup ini. Al-ilmu nurul khuluqa. Cahayanya ilmu adalah akhlak. Mau setinggi apapun jabatan kita, ilmu kita, akhlaknya tidak ada, nggak manfaat ilmu itu. Makanya mau sombong-sombong ibu, baru jadi ketua pengajian mau udah biasa aja. Kenapa Bu? Ada di sini? Hah? Ya nggak ada yang ngaku. Paham saya yang gini. Paham. Baru jadi ketua pengajian sombong, naudzubillah min dzalik. Nggak mikir lu, laki makelenger. Tiap hari pengajian Pak, hari Minggu bajunya ganti, kerudung merah, baju merah, sepatu merah, muka merah, persis bar burung jong-jong tuh. Pengajian hari Jumat ganti lagi kerudungnya, kuning, baju kuning, celana kuning, sendal kuning, bulu mata kuning, persis manuk cangkuli lender. Ibu-ibu diteluk di sana, Bu. Diteluk di sini mah, Bu. Parah. Makanya benar Pak Kades tadi, ayo coba kita tunjukin kebersamaan kita. Jangan berkotak-kotak, jangan bergolong-golong, ini kelompok si A, ini kelompok si B. Semuanya sama Ibu. Di mata Allah itu Bapak dan Saudara tidak ada yang bisa membedakan. Hanya ketakwaannya lah yang bisa menyamai. Nggak ada yang beda kita ini Pak. Boleh jadi sekarang ini kita berbeda, tapi nanti di yaumil kiamah yang akan membuktikan adalah amal ibadah kita. Maka penting ibu-ibu biasanya, ya ibu-ibu maulid, bersyukurlah kepada Nabi, bersyukurlah kepada Nabi Muhammad, diangkat derajatnya oleh Nabi Muhammad sampai jadi mulia ibu mah.
sampai jadi hebat ibu-ibu Pak. Bahkan sekarang mah tidak sedikit pemimpin negara dipimpin oleh seorang wanita. Artinya hasil perjuangan baginda Nabi. Bersyukur kepada, cuman jangan dilandasi dengan kesombongan. Ini kadang-kadang mentang-mentang istrinya Pak Kades ditegur nggak mau nengok Pak. Enggak ya? Ya kalau iya juga nggak apa-apa Bu. Mentang-mentang istrinya Pak Camat nggak mau nengok. Sombong kita Bapak. Padahal tadi Pak Kades sudah nyampein, kalau ada saudara kita yang meninggal, yuklah sama-sama kita ngelayat, sama-sama kita berdoa. Itu pelajaran Lur. Itu adalah itibar. Zikrul maut, ingat akan kematian. Dengan kita ngelayat, ingat bahwa kita pun akan mati. Jangan enak-enak duduk di sini Bu, mungkin pulang dari sini innalillahi. Saya nggak ngedoain, enggak. Cuman biasanya omongan ustadz mah mustajab. Nggak percaya Ibu? Percaya nggak? Percaya sama saya? Sama? Takdir Allah, bagus. Sebab kalau umpama nggak percaya omongan Allah itu mustajab, Israel turun ke Kepong Jaya, di sana ada yang lagi maulid, cabut nyawanya yang gendut-gendut. Ayo, siapa sih gendut? 1, 2, banyak yang gendut. Bukan nyumpahin, bukan. Karena yang gendut itu biasanya diabetes. Kalau yang kurus itu kencing manis. Tuh sambil mawon lah. Nah, Ibu hadirin rahimakumullah, kembali kepada masalah maulid. Kata baginda Nabi, man a'zama li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa baik wong eko yang memperingati maulid Nabi, tujuannya adalah mengagungkan dan memuliakan, kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah, maka semua akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lamun kalau maulid di Jawa Abah Haji, ini mah belum ada apa-apanya ini mah. Saya mah tadi ngecaknya ada kembang telur gitu. Iya, ada kembang telur gitu, terus ada hiasan segala macam, ada uang di hias-hias. Kirain begitu bah, nggak taunya mah cuma kembang doang ya mah. Dibawa balik mual mungkin ya. Berkat mah insya Allah ada, meskipun 1 biji. Tapi mobil kosong itu bah, kosong. Bawa mobil itu Bu, kalau kosong nggak seimbang, gipeg. Bener bah, tapi kalau penuh insya Allah anteng. Jadi gimana tuh caranya, penuhin aja lah. Galon tanaon dah. Ini hebat hadirin rahimakumullah. Siapa saja yang memperingati maulid, dia mengagungkan kepada Nabi, memuliakan kepada Nabi, kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah, akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Coba bayangin, dengan memperingati maulid saja diberikan syafaat. Udah nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, nggak zakat, yang penting maulid baik. Maka barang siapa yang bersedekah di bulan maulid Pak, ini hebatnya bulan maulid Pak. Jangankan dia sifatnya ikhlas, apalagi masih sifatnya sombong saja Pak, pengen dilihat oleh orang lain, kita mengadakan maulid, masih ada pahala di sisi Allah, tapi khusus di bulan maulid. Nah ini hari ini dimotori oleh Abah Haji Malian, jangan khawatir bah, pasti dibalas ke Allah, dibalas berapapun yang sudah dikeluarkan, baik materi, baik adalah tenaga,
pikiran, dicurahkan semua guna terlaksananya acara ini. Yakin ada balasannya di ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Silakan mati duluan. Kalau sekarang nggak kerasa cuy, nanti kalau sudah kita mati baru semuanya kerasa. Kalau sekarang mah ibu sholat nggak ada. Datang kita bulan puasa, silakan puasa, nggak puasa Allah nggak marah. Datang waktu zakat, silakan bayar zakat. Kalaupun nggak bayar zakat, Allah nggak bakal miskin. Maka khawatir Pak, khawatir kita ini. Sekarang ini Masya Allah, dunia sedang diacak-acak, dunia sedang diobok-obok, dunia sedang berbagai macam kejadian Pak. Ada aparat dengan aparat, ada ustadz dengan ustadz. Si Samsudin, kok Samsudin yang rambutnya gondrong, tadi ada tuh tukang marawis tadi teh. Mana jalan mana? Tah. Samsudin gondrong eta, ngaku-ngaku ustaz segala macam. Tapi mudah-mudahan ieu mentenya teh jauh beda. Aneh-aneh sekarang Pak. Kita lihat coba Pak, rumah tangga yang anteng-anteng itu si Lesti sama si Bilar. Kenapa lu surak lu? Ya gaul lah. Masa ceramah ya perlu. Sekarang coba acak-acakan itu Pak. Orang yang ngefans sama si Bilar salah kaprah. Bener, jangan surak. Itu memang kenyataan. Belum lagi kejadian-kejadian yang lain Bapak dan Saudara. Naudzubillah min dzalik, kita dipertontonkan yang bukan tuntunan, seolah-olah itu adalah menjadi motivasi buat kita, padahal itu adalah kehancuran buat kita. Kita mencontohnya seperti itu, padahal Nabi sudah memberikan sinyal. Ayat yang dibaca oleh saudara koordinator kita jelas itu ayatnya Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tadi kembali ke masalah kita maulid Pak. Masya Allah, di dalam diri Rasul itu ada contoh yang baik. Contoh yang mana? Akhlak Nabi Muhammad itu Pak luar biasa. Jangankan kita kepada sesama manusia, kepada binatang saja Nabi Muhammad Masya Allah. Bahkan ada salah satu binatang yang paling disayangi oleh Rasulullah. Ada yang tahu Ibu? Kucing. Asal jangan kucing enggak yang suka makanin iwak asin. Di mana adanya itu? Kampung Jaya. Betul orang ngomong saya di sini. Walas iya benar. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad alamnya luar biasa. Bahkan pernah terjadi suatu hari Nabi pulang daripada berdakwah dengan sahabat-sahabatnya, kemudian sedang beristirahat di salah satu tempat. Di kejauhan terlihat rombongan orang-orang membawa tanduk, membawa mayit. Kemudian begitu dekat-dekat Nabi Muhammad langsung berdiri. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda berdiri? Padahal itu mayit, rombongan adalah orang-orang kafir. Kenapa kamu berdiri ya Rasulullah?" Apa jawaban baginda Nabi? "Wahai para sahabatku, betul itu adalah mayit orang kafir, tapi tetap dia adalah makhluk Allah manusianya." Paham? Hebat tuh Nabi Muhammad. Kita coba bisa begitu. Kalau ada saudara kita Pak, tetangga kita masuk rumah sakit, diopnam, nanya itu saudaranya tetangganya, "Kemana si Fulan?" "Ke rumah sakit." "Mampus lu." Disumpahin kita. Makanya betul rukun tetangga itu perlu Pak Kades, perlu digalakan rukun tetangga itu. Jangan sampai kita dengan kanan kiri depan belakang tangga seomongan gara-gara masalah sepele. Ada tetangga ganti pagar monyong, marah malahan betul ya. Ada tetangga rumahnya diganti catnya, ngoceh kemana-mana. Ada tetangganya punya motor baru, palanya pening.
Ada tetangganya beli mobil setruk, mestinya bersyukur ibu. Alhamdulillah ya Allah, si anu kebeli motor, mudah-mudahan suatu saat gua bisa minjem. Gitu kudunya. Bersyukur ya Allah, alhamdulillah si anu punya mobil, mudah-mudahan gua bisa minjem. Ini enggak, kalau ada tetangga sukses langsung sibuk kanan kiri depan belakang, gibah di mana-mana, bahkan yang lebih parah lagi, di mana dukunnya. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Maka contoh Nabi Muhammad, akhlaknya itu luar biasa. Satu, yang kedua akhlak Nabi Muhammad ibu saudara kepada istri-istrinya saja, masya Allah, menghargai, menghormati apapun keputusan istrinya. Nabi Muhammad menghargai keputusan istrinya. Beda dengan kita Pak, diajak musyawarah, yuk kita musyawarah. Ada apa ge? Ini anak kita mau sekolah di sini, biayanya sekian. Apa jawaban si istri? Terserah kakak itu mah. Kalau sanggup silahkan bayar, kalau enggak sudah, enggak usah sekolah sekalian. Beda kalau kita Pak, musyawarahnya beda. Nabi Muhammad musyawarah dengan anak-anaknya luar biasa Pak. Makanya kita jangan heran Pak, di masyarakat kita ini acak-acakan karena akhlak sudah tidak dijaga. Anak tidak lagi bakti kepada orang tua tidak lagi menghargai pendapat si anak. Istri tidak lagi bakti kepada suami tidak lagi menghargai pendapat si istri. Apa yang terjadi kehancuran dalam rumah tangga. Tidak sedikit ibu kita diperlihatkan, kita dicontohkan rumah tangga yang sudah dibangun sekian tahun hancur di perjalanan hanya karena masalah sepele. Satu, makanya hati-hati Bu, kalau ibu punya suami HP-nya itu ada dikunci, kode kuncinya hati-hati itu. Periksa Bu HP Pak Kades. Kalau sudah pakai kode. Yang kedua, ibu perhatikan, kalau ibu punya suami punya HP, HP-nya nggak pernah diperlihatkan kepada istrinya, hati-hati. Ternyata disitulah depositonya ada semua. Makanya penting akhlak ini kita tanamkan. Seorang pemimpin tidak lagi menghargai bawahannya tidak lagi taat kepada pemimpinnya. Bapak dan saudara, apa yang terjadi? Korupsi merajalela. Makanya ibu nih, masyarakat Kampung Jaya bersyukur, jarang-jarang loh ada pemimpin pemerintah setingkat lurah SD kumpul di tengah-tengah kita. Jarang Pak, bener jarang Pak. Maka mudah-mudahan insya Allah panjang umur. Ini kades yang begini nggak usah didoain mati, nggak usah, nanti juga mati sendiri. Mati kejelekannya bukan orangnya mah insya Allah 2000 tahun yang akan datang masih hidup. Yang lain sudah mati semua. Hadirin rahimakumullah, tu akhlak Nabi, masya Allah. Kita ini kadang-kadang lupa, mentang-mentang kita ini pejabat, mentang-mentang kita ini pemimpin, mentang-mentang kita ini punya jabatan, yang lain dianggap semuanya adalah nol, nggak ada apa-apanya. Padahal mohon maaf Pak, sholat berjamaah nggak mungkin itu dikatakan berjamaah kalau tidak ada imam dan makmum. Begitu juga pemimpin tidak akan dikatakan pemimpin kalau tidak ada bawahan. Maka harus sinergi, harus seimbang, harus kompak, bersama-sama membangun mahligai rumah tangga, masyarakat, bahkan negara. Kalau ini ditanamkan Bapak dan Saudara, bukan tidak mungkin seminggu, 2 minggu Kampung Jaya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, jam pagi. Jam 11 kurang. Jam saya sudah setengah 1 ini. Apa jam saya yang kurang error ini? Jam 11. Udah ya Bu ya.
Hah? Bapak mau udah ya? Hah? Wanipiro ya? Enak banget terus. Saya ibu ceramah di mana-mana prinsipnya cuma satu, time is money. Ngerti orang? Apa coba? Waktu adalah uang. Nah, karena dengan dasar itulah Pak dan Saudara, ceramah maupun mau sejam 2 jam tetap segitu saja, nggak bakal ditambah, nggak, udah dilipat, udah dilipat, di lem juga, udah dikasih nama juga di situnya, udah sesuai dengan waktu sajalah Pak ya, 11:30 insya Allah. Karena Abah Haji mohon maaf, saya mungkin tidak mau lama-lama nanti ngobrol segala macam. Pak Kades mohon izin, selesai acara saya langsung pamit, karena langsung menuju acara di Teluk Betung. Habis Ba'da Dohor harus ngisi lagi. Malamnya saya di Tanjung Karang Pusat, malam Seninnya. Malam Selasa pengajian ibu-ibu. Malam Rebo saya istirahat. Malam Kamis saya ronda dengan istri di rumah berdua. Ya perlu setor. Malam Jumat pengajian, hari Jumat saya ngisi lagi sampai ke malam Senin lagi Pak Kades, sampai tanggal terakhir bulan Maulid. Alhamdulillah cair ya pokoknya mas. Saya mau kalau bulan Maulid Pak Kades berani ngadu gaji. Bener kalau bulan Maulid mah. Nanti pas bulan puasa tuh baru kurus lagi. Oh, masukkan bulan puasa mah ngarepin fitrah doang. Itu kan kalau ada yang fitrah. Kalau nggak ada udah kering. Hadirin rahimahumullah. Selanjutnya adalah di dalam memperingati Maulid ini yang harus kita tumbuhkan adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Muhammad. Ini salah satu bentuknya dengan mengadakan peringatan seperti ini. Ini salah satunya. Dengan kita memperingati ini, duduknya kita bersama, ada lantunan Al-Quran, ada lantunan sholawat, ada sodakoh tadi, kemudian ada sodakoh makanan, ada doa. Ini insya Allah menjadikan asbab kita kumpulnya nanti di yaum qiyamah dengan orang-orang yang soleh yang mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hadirin rahimakumullah. Ini terakhir, ibu mau ke surga nggak bu? Ibu Pak Kades mau kelurah? Mau kelurah lagi. Mau ke surga? Mau beneran? Ibu-ibu yang lain? Bu mau ke surga nggak? Mau? Nih sebelah sini mau? Bener mau? Nih para suami tolong dengerin, istri-istrimu pengen ke surga, janji ya? Janji ya? Kita ngomongnya ini di rumah Allah di masjid. Siapa yang bohong, durhaka lo. Awas lo. Hah? Ibu doa amat nih. Mau gue pikirin. Nih dengekan suami, dengekan. Nih istrinya pengen ke surga. Ibu kalau pengen ke surga cuma 3 solusinya kalau perempuan mah. Yang pertama, kalau ibu pengen ke surga, izinkan suami nikah lagi. Nah ini nih yang gua nggak seneng nih. Tadi katanya sudah janji, tapi giliran dibilangin surah, nggak mau. Padahal surga loh bu. Daripada disiksa, mending surga loh bu. Beneran. Bapak-bapaknya udah alhamdulillah. Yes. Oke, yang kedua, yang pertama mungkin ibu nggak sanggup. Kalaupun ada ayat Al-Quran yang mengatakan masna wa sulasa wa ruba, boleh punya istri 1, 2, 3 bahkan sampai 4. Tapi mana ada seorang hati wanita yang mau dibagi 2. Betul? Makanya wajar ibu-ibu menontonnya Indosiar. Lagu apa tuh lagunya bu? Indosiar.
Apal ku menangis ting. Kalau nggak lakinya yang selingkuh, istrinya yang selingkuh. Kalau nggak istrinya, anaknya yang selingkuh. Kalau nggak anaknya, pembantunya. Itu ceritanya itu aja Pak. Itu dipakai jadi tuntunan sama ibu-ibu, naudzubillah min dzalik. Ting. Oke, yang pertama ibu nggak bakal sanggup, ambil yang kedua. Bu, yang kedua ini, ambil yang kedua. Ibu kalau pengen ke surga mudah. Yang pertama nggak bakal sanggup, ambil yang kedua. Ini mudah. Tunggu suamimu pulang dari Jumatan. Ya, ini hari apa nih? Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau malam Jumatnya nanti. Hari Kamis, ibu mudah-mudahan cerah, bawa kasur keluar, jemur. Hari Kamis sore, angkat, bawa ke kamar lagi, tutup dengan spray baru, jangan yang lama. Terus wakeh pula aku, aja di ngok kemana? Semprot dengan hairspray. Maghrib suami dari masjid habis yasinan, pulang suaminya, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung dijabat tangannya bu, dicium keningnya, surga. Bener. Paling yang aneh suaminya, tumben lu ini nyium kening tangan gua segala, ada apa ini? Jangan-jangan mama kasih nih. Surga, bener. Kemudian ibu mempercantik diri, merias diri untuk dipersembahkan kepada suami di malam Jumat. Barang siapa yang berhubungan suami istri di malam Jumat, ibu 70 Yahudi mati semua. Tuh malam Jumat Pak. Ulah surak lu beneran ini mah. Itu babnya bab nikah di dalam kitab Kifayatul Ahyar. Barang siapa yang berhubungan suami istri di malam Jumat, 70 Yahudi mati. Rajin-rajinlah malam Jumat itu Pak. Bener. Persembahkan ibu untuk suami. Begitu datang suami tas Jumatan, langsung dicium keningnya, langsung ditawarin, bah mau sekarang apa nanti? Iya ditawarin. Anak-anak alhamdulillah sudah pada tidur. Kata si suami, nantilah nonton TV dulu. Akhirnya si istri ketiduran. Suami sudah nungguin, melihat jam lagi dia, ke dapur lagi, ke tengah lagi, ngerokok deui, ngebegang. Judul deui pamajikan ngorok. Saya borjeng cai, dia koplang pamajikan aing. Tadi mah nawaran kok ieu mangorok. Makanya ibu kalau malam Jumat nggak usah nunggu ditarik-tarik. Bener, ya. Beneran saya mah jujur ibu, kudu nawarin diri malam Jumat mah bener. Bener ibu, saya mah jujur. Ini bab nikah yang dibuka. Kalau pengen ke surga, ibu mempercantik diri, merias diri, satu polesan lipstik kalau untuk suami 70 kebaikan. Bayangin, habisin tuh lipstik satu, wat. Satu polesan bedak Pak, kalau dipersembahkan untuk suami 70 kebaikan. Hebat ibadahnya ibu-ibu mah nggak perlu neko-neko. Begitu suami datang set, nah iya penting ibu-ibu kita. Kalau mau kondangan mah doang cilek, masya Allah maragus buah ya. Pak Kades ya, istri kita kalau mau kondangan, la ilaha illallah, luar biasa. Kerudung ulung beres kreditan lagi dingkok. Gak usah dibenerin, gak usah, biasa aja. Kelihatan kerudung kreditan mah dipakai lagi miring. Gak usah dibenerin.
Kalau mau kondangan, mau pengajian, model begini bagus-bagus, luar biasa, subhanallah, mengkilat, glowing jar saiki mah. Saking glowingnya gitu, kaget salah dia. Beungeut geus anu hidung, beureum, kuning, persis pelangi mukanya. Bener. Bulu mata makean bulu mata anti badai. Masya Allah. Alis make doang jelar ngecepet ka dia. Bener. Lempang ngageboy dong bek entong teh. Dong entong. Kalau mau pandangan, tapi kalau di rumah begitu mau tidur sama suami, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, rambut acak-acakan kayak kesetrum tuh. Tangan ngemblek ke kursi, bulu kelek anu hidung anu putih. Masya Allah, sedih pak, bener pak. Pakai kuntang, pakai penitih ini. Daster bolong. Suami baru pulang dari tugas pak 2 bulan 3 bulan. Suami sudah kangen, rindu luar biasa. Begitu reng dipeluk, bukan semerbak harum menggoda, bau balsem tas dikerik. Cek salah kita ya, model kieu aing moal balik ya. Makanya ibu jangan salahkan kami para suami kalau nikah lagi. Setuju enggak Pak? Enggak. Ya sudah enggak. Kalau suami juga seperti ini. Ada suami mas setuju, mas setuju, kuat gemual. Makanya ibu-ibunya penting kalau pengen ke surga mah mudah, ibu mah ibadahnya mudah Pak, bener. Ada di dalam kitab Ubudul Jem salah satu istri ulama besar namanya adalah Rabi'ah. Ini Siti Rabi'ah Pak adalah istri ulama besar. Ketika dia suaminya sedang berdakwah, ketika dia suaminya sedang berniaga, dia tidak lepas dari mukena, tidak beranjak dari sajadah, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Siti Rabi'ah. Tapi begitu dia suaminya datang pulang, langsung dijabat tangannya, ambil dia elap, itu dielap keringat suaminya. Dalam satu keterangan, barang siapa yang mengelap keringat suaminya, habis kerja suaminya, maka Allah akan bukakan 70 pintu rezeki. Pulang dari sini ibu siap-siap lah di rumah. Lakinya balik langsung. What? Paling gak bingung, aya naon ieu tumben deui. Kumat ini. Gampang sebenarnya untuk ibu-ibu mah ibadahna. Teu hese Pak. Enggak perlu gampang kalau kita ini susah kalau laki Bapak. Sudah susah, tanggung jawabnya luar biasa Pak. Tapi kalau untuk ibu ibadahnya gampang. Yang pertama nggak bakal kuat, ambil yang kedua, setiap malam Jumat berias diri, tunggu suaminya habis Jumatan, habis jasinan di masjid. Nah yang ketiga ibu, kalau pengen masuk ke surga, tunggu suamimu habis pulang Jumatan, tunggu di depan pintu. Begitu suami pulang Jumatan, langsung assalamualaikum, waalaikumsalam, dijabat tangannya, dicium tangannya kening, surga. Sebab kenapa? Orang yang pulang dari Jumatan Pak masih dikawal kanan kiri depan belakang oleh para malaikat sebelum dia masuk ke rumahnya. Ini hikmahnya Pak. Tunggu di depan pintu. Tapi kalau si bapak pulang Jumatan sudah masuk ke rumah, malaikat cuma sampai datang ke depan pintu kita. Maka di sini Bu tunggu di depan pintu, suami Jumatan pulang, langsung sambut assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung dijabat surga. Barang siapa yang mencium kening suami di hari Jumat, suaminya pulang Jumatan, maka sama dia mencium Hajar Aswad yang ada di Mekah. Pengen kita ke Mekah kudu boga duit 50-60 juta, daftar haji 2002 30
9 tahun baru akan nanti berangkat. Lampung paling lama Pak Kades haji. Tahu Abah Haji tahun berapa berangkat haji Abah Haji? 2000. Masih enak itu mah. Sekarang kalau kita daftar 2002 sekarang Pak 2022 39 baru berangkat. Berapa tahun? Lampung paling lama. Itu pun kalau nggak mati. Kalau mati jauh sudah. Kita nggak sadar di rumah ada Hajar Aswad. Apalagi Pak Hajar itu batu aswad hitam. Nggak sadar di rumah ada Asar Aswad. Laki neko, lakine ireng. Terus anggap Hajar Aswad. Iya. Hadirin rahimakumullah. Maka dengan kita memperbaiki akhlak-akhlak kita kepada diri kita masing-masing, terjemahkan dalam rumah tangga, dalam masyarakat, bahkan bernegara, insya Allah ada manfaat buat kita semua. Sebagai kesimpulan, karena waktu jual yang sudah jam sekian, jam 11 lewat Pak. Makan nggak Pak Haji? Makan nggak? Makan. Tapi saya nggak Pak Haji. Saya tadi udah ngomong, pokoknya saya selesai acara ini, segala sesuatunya tolong masukin saja ke mobil. Saya langsung pamit karena ngejar jadwal saya yang ba'da zuhur. Karena perjalanan dari sini kurang lebih 1 jam. Itu kalau umpama jalan perjalanan 60 jalannya normal Pak. Kalau jalannya acak-acakan ajur nggak bisa cepet-cepet. Mohon doanya karena mungkin saya pulang dari sini langsung ngisi acara, kemudian malamnya saya ngisi acara, malam Selasanya saya istirahat, malam Rabu itu saya istirahat, malam Kamis saya landing Pak take off ke Beranti Pak. Abah Haji mohon doanya Kang Asep, mudah-mudahan ini dengan doa Ibu KB perjalanan saya insya Allah berkah. Itu mah hari Kamis saya landing ke Beranti, take off, landing naik pesawat, saya dapat undangan di Sarawak Malaysia Pak, mengisi salah satu organisasi di sana. Kebetulan Ipin Upin Sunatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.